Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok video game yang beranggotakan Emoki Virus, Ines Indah Putri, dan saya sendiri, Tarsalsa Bilal Kanza. Di sini kami akan mencoba mempresentasikan tentang laporan tugas besar Data Warehouse dan Business Intelligence tentang pembuatan dashboard penjualan video game. Masuk ke materi selanjutnya, yaitu mengenai Star Scheme yang telah kami buat. Di sini saya akan mencoba menjelaskan satu persatu tentang table yang ada. Seperti yang kita bisa lihat di sini kami memiliki 5 dimension table dan satu fact table. Di mana untuk fact table sendiri merupakan kumpulan dari primary key dari setiap dimension table yang ada. Di sini saya akan mencoba membahas satu persatu dimension yang ada, yaitu dimulai dari table platform, dimulai dari table platform. Di sini untuk table platform sendiri berisikan tentang data-data penjualan di platform mana saja game ini terjual. Kemudian untuk year sendiri merupakan data yang memiliki daftar tahun penjualan game. Kemudian untuk game sendiri di sini ada dua, terdapat rank dan juga nama game. Kemudian untuk genre sendiri berisikan daftar-daftar genre game yang ada. Kemudian untuk publisher sendiri yaitu ada siapa saja sih publisher yang ada di game tersebut. Nah, untuk fact tables ini sendiri kami mengambil satu persatu primary key yang ada dari setiap dimension table seperti rank, platform game, genre game, year, dan juga publisher game. Untuk value-nya sendiri, di sini kami memiliki 4 value, yaitu ada penjualan dari North America, atau yang kami singkat dengan NA sales, kemudian ada Euro sales, dan juga kemudian ada Japan sales. Kalau sedangkan other sales sendiri merupakan data yang nantinya akan berisikan penjualan dari berbagai negara terkecuali dari 3 negara yang sudah disebutkan di atas tersebut. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Saya akan menjelaskan tentang proses dari data miningnya. Yang tahap pertama ada kita import library-library yang terdapat pada Python, seperti NumPy, Panda, Missing No, dan lain-lain. Kemudian kita masukkan data ke dalam si Jupyter Notebook-nya ini, dalam notebook. Lalu kita lihat head-nya, datanya ini apakah terdapat keanehan dalam datanya atau tidak. Seperti kita lihat di dalam global cell ketika dimasukkan ada titik koma yang seharusnya ini tidak ada titik koma. Terus kita lihat database dimension dan database size-nya ini dari data ini dari kita lihat dimensinya tidak ada yang aneh dan database size-nya tidak oversize. Dari VG data describe ada kita bisa lihat count, min, std, min 25%, 50%, 75% ini kita jadi bisa lihat apa kayak keanehan data, terus dari maksimal data ini. Kemudian ada VG data info, bisa kita lihat range indeksnya ini adalah 16598. Berarti masih terdapat beberapa data yang null. Kita bisa lihat di sini, dan data type-nya ini juga seharusnya pada year seharusnya integer saja. Dan pada global cell ini masih objek karena tadi kita lihat titik koma. Yang selanjutnya kita lihat mn.matrix ini untuk kita lihat secara visualisasi di bagian mana saja yang terdapat nulnya itu. Terus kita lihat secara statistik persenan value nulnya itu di publisher terdapat 1%. Yang lain-lain juga sama ada 0. Kemudian kita lihat lagi
nilai maksimal tahun yang terdapat pada data ada pada 2020. Seharusnya maksimal itu 2017 karena data ini di scraping pada tahun sampai tahun 2017. Kemudian kita cek yang pada tahun 2020. Pada tahun 2020 ada game Imagine Makeup Artist. Nah, setelah kita lihat lagi, Imagine Makeup Artist ini sebenarnya dia di tahun 2011 kalau nggak salah. Atau 2009 ya, 2009 seharusnya. Jadi kita rubah dari tahun 2020 ke 2009 si Imagine Makeup Artist ini. Sekarang sudah sesuai nilai maksimum tahunnya 2017. Terus kita lihat juga pada nama total video game yang datanya hilang pada karena nilai tahun 0 adalah yang nilainya hilang karena di year-nya ada 0, ada 233 data. Selanjutnya kita isikan saja nilai nolnya pada tahun 2009 saja. Jadi nilainya sekarang udah tidak ada yang 0. Bisa kita lihat sekarang infonya. Setelah itu kita sudah merubah year-nya menjadi integer, sudah sesuai. Namun pada global cell ini masih belum sesuai ya. Terus kita lihat dalam publisher terdapat 180 row yang hilang total publisher. Karena memang kebanyakan dan publisher ini memang dengan asumsi memang seharusnya ini publishernya benar. Jadi keputusannya adalah di drop saja data-data yang hilang. Nah, sekarang sudah tidak ada nilai yang nol. Kemudian spec underscore char ini adalah char-char yang spesial karakter yang terdapat saya inikan. Ini kegunaannya untuk menghapus spesial karakter yang kita tidak inginkan pada data. Seperti pada global cell itu yang tadi saya bilang ada titik koma di belakangnya. Kita replacekan dengan space kosong. Kemudian namanya itu global cell titik koma kita ganti dengan global cell saja, nggak ada titik komanya. Alhasil dan juga kita rubah ke tipe float. Alhasil sudah sesuai global underscore cells, tidak ada titik koma, dan datanya juga sudah tidak ada titik koma. Kita cek kembali, tidak ada yang nol lagi ya. Tidak ada nol akibat proses yang tadi global cell. Terus kita lihat variabel x dan y kita tentukan variabel dependennya ini loh. X itu untuk Wii Sport, Wii 2006 ini, dan min 1 pada Y. Kemudian kita lihat heatmap-nya. Nah, bisa kita lihat yang memang saling kuat relasinya ini adalah pada global cell, pada NA cell, EU cell, JP cell, order cell, dan hanya ini saja yang kuat. Nah, terus kita ambil 6 min 1. Dapat ini. Terus kita split untuk kita train dan tes datanya. Hasilnya ini. Nah, ini kita lihat dengan pemodelan multiple linear model. Hasilnya itu adalah 0,99 dan kemudian kita lihat untuk KNN, algoritma KNN ininya tertingginya di 7. Jadi kita ambilnya neighbor-nya 7, hasilnya adalah 0,99. Kemudian ada decision tree regressor. Dari decision tree regressor hasilnya adalah 0,95. Kemudian ada dari random forest regressor. Ininya di 100. Kita ambil n estimatornya 100. Hasilnya adalah 0,98.
Nah, selanjutnya bisa kita lihat perbandingan skor di antara algoritma pada klasifikasi yang 3 ini, KNN, Decision Tree, dan Random Forest. KNN pada 99,591%, Decision Tree 95,664%, dan Random Forest 98,446%. Kemudian saya melakukan ekstraksi data yang sudah ditransformasi dan di cleaning tadi untuk dimasukkan ke dalam database untuk kegunaan star scheme yang bisa digunakan dalam dashboard. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang insight dan dashboard yang sudah dibuat. Untuk pembuatan dashboard sendiri, kita menggunakan DataPine. Nah, di mana DataPine itu merupakan sebuah dashboard interaktif BI yang memberikan akses aman terhadap semua data perusahaan yang relevan dan memungkinkan untuk membuat keputusan berdasarkan data di mana saja dan kapan saja. Adapun tampilan dashboardnya sebagai berikut. Nah, berikut adalah insight yang pertama. Di sini terdapat ringkasan total rilis permainan, total publisher yang ada, total keuntungan dalam satuan juta, serta total genre permainan. Berikut adalah insight kedua. Ini terdapat total penjualan di region yang ada. Nah, ini terdapat North Asia, Europe, Jepang, dan daerah lainnya berdasarkan genre permainan. Insight ketiga adalah total penjualan global berdasarkan platform yang ada. Lalu insight keempat yaitu total banyaknya perilisan game berdasarkan publisher. Nah, di sini bisa dilihat semakin besar huruf yang muncul, maka semakin banyak jumlah game yang dirilis. Insight kelima adalah total perilisan game berdasarkan tahun. Dan berikut adalah insight keenam. Di sini terdapat daftar game yang paling diminati. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.